Coach? Penting banget dong, Coach. What if sebuah bisnis gagal branding? Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi itu saat ini semua serba terbantu. Oke, selamat siang viewers. Ketemu lagi dengan saya Coach Gatot. Kali ini saya ditemani coach yang lain lagi. Saya bersama dengan Coach Ari. Welcome Coach Ari, apa kabar? Baik, sehat, Coach. Alhamdulillah. Oke, thank you Coach Ari. Kali ini saya pengen ngajak viewers untuk diskusi tentang branding sama Coach Ari. Oke. Menurut Coach Ari, seberapa penting branding itu, Coach? Penting banget dong, Coach. Ya, brand itu kan identitas ya. Betul. Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, ya itu penting banget dong. Itu identitas dari sebuah produk. Artinya bisa diasumsikan ketika kita bicara branding itu sesuatu yang harus ada di sebuah produk. Oke, what if sebuah bisnis gagal branding? Apa yang akan terjadi, Coach? Tergantung sebenarnya ya, Coach. Sudah sejauh apa produk itu dikenal. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita juga harus tahu dulu sih parameter gagal itu seperti apa. Gitu ya. Itu kan cukup luas untuk dibahas. Oke. Yang pertama, awareness seseorang atau masyarakat terhadap brand itu cukup penting. Oke. Gitu ya. Jadi untuk tahu itu gagal atau tidak perlu dikaji lebih jauh dulu gitu sebenarnya. Oke. Kalau misalkan banyak sih beberapa strategi yang bisa diambil begitu ya untuk rebranding atau kalau teman-teman lihat juga biasanya kadang-kadang ada logo yang berubah, itu kan sebenarnya juga salah satu proses atau strategi untuk mengenalkan kembali begitu ya, atau misalkan nih dari awal kita punya brand kita tuh pengen dikenalnya seperti A sama B loh gitu ya, yang pengen kita kenalkan. Dan ternyata di perkembangan waktu kayaknya kita tuh A, B sama C deh. Berarti kan ada harus yang dikenalkan baru gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu, kita merebranding ulang gitu ya, atau meluncurkan kembali apa namanya ya, entah logo, entah tagline atau apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat gitu sih. Berarti bisa disimpulkan branding itu sebenarnya satu effort dari sebuah bisnis atau startup untuk membentuk image ke masyarakat secara umum ya. Betul. Oke, berarti ini sangat penting, kita setuju bahwa ini sangat penting. So viewers, ini menarik karena branding menjadi sangat penting. Nah, kita bicara ke ranah startup, Coach. Ya, startup sendiri kan kita tahu sebuah bisnis yang baru dimulai. Kalau orang bicara branding, maka kita akan bicara ada cost di dalamnya yang sepertinya tidak sedikit. Pasti. Bagaimana itu bisa dijalankan oleh startup yang bahkan baru mulai, ibaratnya anak kecil baru belajar jalan nih, tapi tiba-tiba harus mengeluarkan budget yang cukup gede untuk branding. What should they do? Sebenarnya dengan kecanggihan teknologi itu saat ini semua serba terbantu, gitu ya. Lain cerita saat saya masih kecil atau internet atau sosmed atau gadget belum terlalu se-hype seperti sekarang ini. Kita mengenal proses branding sebuah produk hanya lewat televisi, gitu ya. Itu pun ketika TV sudah ada iklan. Atau hanya lewat surat kabar dan sebagainya. Nah sekarang kita diberikan keleluasaan untuk berkreasi lewat berbagai macam channel, begitu ya, tanpa harus mengeluarkan kos yang mahal. Untuk memperkenalkan produk ini kan nggak bisa lempar satu kali semua langsung ngerti kan, juga nggak seperti itu. Itu ada sebuah proses continue yang harus segera yang harus dijaga gitu konsistensinya. Melalui medsos teman-teman untuk memperkenalkan sebuah produk, apalagi sekarang banyak aplikasi yang nggak berbayar gitu ya, tapi kita kreatif membuat kontennya begitu. Itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan proses pengenalan brand kita tanpa harus mengeluarkan kos yang mahal. Gitu. Itu salah satu trik juga begitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa harus disiapkan kos tertentu gitu ya, Coach ya, untuk bisa naik step lagi lah begitu. Kalau untuk masih di tahap awal
memperkenalkan bisa melalui media sosial atau apapun, banyak kok cara-cara yang nggak harus mahal gitu ya. Berarti kata kunci yang tadi saya tangkap dari yang disampaikan Coach Ari adalah ada kreativitas dalam develop konten. Message apa sih yang pengen disampaikan ke customer kita? Nah, ketika kita bicara media sosial sebagai media branding, user media sosial kan begitu beragam ya. Netizen itu terdiri dari banyak struktur umur, struktur sosial, strata sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Apa yang harus kita lakukan sebagai founder startup ketika kita melihat ini penghuni netizen penghuni dunia maya ini begitu beragam. What should we do? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu siapa customer kita ya. Oke. Ya gitu ya. Siapa sih yang pengen kita tuju? Apa sih yang pengen kita sampaikan ke mereka? Oke. Begitu ya. Kalau membangun sebuah brand itu kan bukan seperti membeli hari ini kita launching, lu beli hari ini, ya oke selesai, kan nggak seperti itu. Ada proses awareness di sana, ada proses orang mulai mengenal, paling nggak, gue ada di sini loh, gitu. Untuk tahu dulu, gitu ya. Untuk kemudian menjaga konsistensi sebuah brand kita untuk dikenal di masyarakat seperti apa, kan kita perlu konsistensi untuk menjaga itu lewat konten-konten misalkan yang pengen disampaikan apa, supaya mereka tahu dulu gitu loh Coach. Nggak melulu, bukan sebuah ya itu tadi ya, seinstan itu proses branding nggak instan gitu. Jadi memang perlu di-maintain. Berarti ketika kita bicara development konten untuk sosial media dalam konteks branding, itu sesuatu yang harus dijalankan dengan konsisten. Ya. Oke. Kembali ke pertanyaan Coach tadi, misalkan kan beragam banget. Betul. Beragam banget masyarakat penduduk media sosial ini, gitu ya. Nah, lama-lama saya juga berpikir bahwa kalau orang tidak akan tertarik, pasti juga kalau ibarat kata kalau bahasa kita nggak sefrekuensi, pasti juga dia akan pergi sih gitu. Jadi maksudku buatlah semenarik mungkin untuk orang-orang yang kira-kira belum tertarik untuk menjadi tertarik. Oke. Berarti asumsinya kalau orang yang tidak tertarik saja tertarik, yang tadinya sudah tertarik akan lebih harusnya lebih. Oke. Nah, berarti kan ini ada satu tuntutan khususnya untuk startup founder baru yang secara finansial belum cukup kuat, berarti harus punya kreativitas. Harus. Oke. Kreativitas ini berarti dalam bentuk apa aja? Desain kah, atau kalau kita bicara media sosial berarti ada captionnya juga, apakah itu juga? Ya, kadang orang berpikir saat membuat sebuah konten, kalau ngomongin produknya, contohnya ayam goreng, ya berarti harus ayam gorengnya gitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak melulu langsung seperti itu, juga bisa sih sebenarnya. Kita mau ngomongin dibuat lucu-lucuan misalkan, atau informasi tentang si ayam itu seperti apa, jadi nggak melulu langsung ke produk, itu juga sebenarnya membuat orang tertarik untuk melihat, karena ada informasi atau ilmu-ilmu yang bisa kita pelajarin. Ya, ini kayak iklan itu ya, Line ya, yang ada apa dengan cinta itu. Iya, bisa jadi itu kan, itu membuat orang interest gitu untuk apa dulu sih gitu. Ya. Oke. Berarti ibaratnya kalau memang secara budgeting belum ada, ya harus lebih kreatif gitu. Apalagi secara media kita sudah dimudahkan banyak hal gitu. Oke. Harusnya itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman lebih kreatif dibandingkan beberapa waktu lalu ya. Tools kita tuh banyak saat ini. Oke. Nah, one final question, Coach Ari, related dengan sosial media ya. Berarti kita bicara branding through social media. Apakah treatment, karena sosial media banyak, ada kalau kita bicara yang lagi hit ada TikTok, ada Instagram, Twitter even masih eksis, YouTube sudah bisa dianggap juga. Apakah treatmentnya akan sama, atau masing-masing menuntut kreativitas yang berbeda, kemudian menuntut konten yang harus spesifik juga? Ya, pasti berbeda begitu ya, karena kalau kita lihat ya walaupun saat ini masih banyak teman-teman yang menggunakan Facebook begitu ya, tapi kan Facebook itu lebih ke Facebook belum saya sebut tadi. Apalagi TikTok gitu ya. TikTok itu kan lebih ke anak muda gitu ya, maksudnya pangsa pasarnya memang
ya bukan oma-oma, bukan ibu rumah tangga yang sibuk gitu kan, juga enggak gitu. Jadi dari medsos sendiri kan juga klasifikasinya banyak nih. Nggak semuanya dihantam kata begitu Kita sesuaikan dengan customer segmennya. Oke. Coach Ari, thank you very much. Sebuah pengantar tentang branding yang sangat bermanfaat. Nanti mudah-mudahan startup founders yang menjadi viewers hari ini akan bisa mengambil manfaatnya. Thank you again Coach Ari. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye viewers.